external supplier ini biasanya kaitannya dengan mungkin membantu penyedia layanan atau IT untuk menyediakan hardware, kemudian mungkin terkait dengan penyediaan data center atau disaster recovery center seperti itu. Kemudian juga terkait dengan networking untuk internet dan lain-lain. Kemudian mungkin pada saat pengembangan juga di outsource-kan gitu ya, dibuat oleh suatu vendor, maka di sini ada kaitannya dengan development atau development suppliernya. Kemudian juga kalau misalnya terkait dengan help desk gitu ya, help desk-nya juga itu di managed service kan, maka di sini juga ada terkait dengan support dan managed service supplier seperti itu. Nah, kemudian selain external supplier juga ada internal supplier gitu. Internal supplier adalah seluruh eh, unit yang ada di dalam IT gitu yang mensupport layanan ini tetap berjalan atau bisa di-deliver. Kemudian di dalam ISO itu juga ada dua nih Bapak Ibu, ada external customer, ada internal customer. External customer itu seperti apa? Biasanya itu adalah eh, customer yang ada di luar organisasi. Sebagai contoh aplikasi dulu mungkin ya Peduli Lindungi gitu ya. Eksternal customer-nya adalah masyarakat luas. Tapi internal customer-nya itu pasti ada di apa namanya? Kalau misalnya si Peduli Lindungi adalah miliknya atau yang punya si aplikasi atau prosesnya ini mungkin eh, Kementerian Kesehatan, maka customer di internalnya adalah ini gitu ya. Si apa namanya pengurusnya dari sisi Peduli Lindunginya gitu. Jadi ini adalah customer di internal. Nah, customer internal baik untuk selanjutnya mungkin dari sisi organisasi penyedia layanan. Nah, di sini sebagai organisasi yang akan mengimplementasikan ISO 20000, Bapak Ibu juga perlu melakukan planning nih. Jadi merencanakan seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana agar implementasi ISO 20000 ini bisa berjalan itu. Kemudian perlu juga komitmen dari top manajemen. Kemudian juga bagaimana planning, kemudian komitmen dari top manajemen itu juga bisa dikomunikasikan, menyampaikan bahwa ke seluruh lini di perusahaan yang memang terkait dengan ISO ini itu juga sudah aware terhadap adanya implementasi ISO 20001 2018 ini gitu dan bagaimana mengimplementasikannya. Kemudian setelah itu ada resources dan kompetensi, ini juga perlu cek di awal resource-nya apa saja. Biasanya kalau resource-nya itu terkait dengan manusia pasti, kemudian ada teknologi, kemudian juga ada infrastruktur, dan yang terakhir ada terkait dengan finansial gitu. Nah, itu yang harus diidentifikasi di awal. Nah, khusus untuk yang terkait dengan manusia itu kita perlu cek juga dari sisi kompetensi semua personel yang masuk atau ikut terlibat dalam pengelolaan layanan gitu. Jadi biasanya ada dokumen terkait dengan standar kompetensinya seperti apa sih. Kemudian nanti kita cek nih kompetensi untuk masing-masing apa namanya peran itu sudah oke atau belum gitu. Sudah sesuai atau belum. Nah, kalau misalnya ada yang belum pasti kan harus disesuaikan nih sesuai dengan standar. Bagaimana caranya? Ada terkait dengan training. Jadi planning dari training, kemudian nanti realisasinya seperti apa. Kemudian ada knowledge juga nih yang harus dikelola gitu, harus dipertimbangkan juga di awal. Apa saja knowledge yang harus kita siapkan atau yang termasuk dalam knowledge dari sisi ISO 20000 itu atau implementasi sistem manajemen layanan itu seperti apa sih? Gitu. Biasanya knowledge itu tidak hanya knowledge dari sisi dokumen saja gitu ya. Tapi juga terkait dengan kebijakan, SOP, kemudian mungkin hasil dari solusi-solusi pada saat pelaksanaan atau eh, apa namanya penyelesaian insiden atau problem itu juga bisa dimasukkan sebagai knowledge. Termasuk juga kalau misalnya contohnya adalah kaitannya dengan pengembangan aplikasi gitu ya. Nah, FSD kemudian juga eh, apa namanya user guide itu termasuk juga dengan knowledge gitu. Nah, customer ini biasanya
eh, melihat atau kita apa ya, melihat bahwa layanan IT itu di mana ada di service katalog. Maka di sini perlu dibuatkan juga service katalognya seperti apa yang akan kita sampaikan ke customer gitu. Nah, customer juga bisa melakukan meminta penanganan insiden. Kemudian juga kalau misalnya ada request-request itu juga bisa diminta ke IT. Kemudian juga kalau misalnya komplain, nah ini juga harus dikelola juga di IT-nya untuk layanan-layanan yang kita berikan. Nah, juga customer itu bisa meminta apa ya, peningkatan atau misalnya penambahan fitur dan lain-lain. Nah, ini ada di dalam demand management gitu. Biasanya demand management ini kalau misalnya permintaannya itu bukan terkait dengan, di sini kan ada permintaannya Bapak Ibu ya, ada request gitu. Bedanya dengan demand adalah kalau request ini lebih ke layanan yang sudah live, yang sudah operation gitu. Fitur-fitur yang sudah operation. Tapi kalau misalnya ada fitur yang belum ada, maka bukan di request biasanya tapi di demand gitu. Demand ini nanti mungkin nanti saya jelaskan selanjutnya. Kemudian untuk SLA atau target layanan, tingkat layanan itu berlaku di insiden request dan komplain, insiden dan request. Kalau komplain biasanya kita cek lagi sih sebenarnya apakah memang karena biasanya komplain itu lebih ke non teknis. Jadi bedanya insiden dengan komplain, insiden itu lebih ke teknis dari sisi fiturnya ada yang bermasalah, kemudian mungkin ada yang tidak sesuai, perhitungannya mungkin error dan lain-lain. Itu terkait dengan layanan itu sendiri. Nah, kalau komplain itu lebih ke non teknis. Sebagai contoh, misalnya eh, ada pengguna layanan yang menelpon kontak center gitu ya, atau call center IT dan bahasanya jutek banget gitu dan mungkin customernya sakit hati. Nah, itu yang bisa dikomplain juga nih ke ke IT gitu ya bahwa saya nih punya punya komplain nih IT kok gini-gini nih sih untuk pada saat apa namanya penerima telepon atau menjelaskannya juga nggak nggak membantu gitu misalnya seperti itu atau jutek-jutek banget sih untuk tim kontak senternya. Nah, itu adalah komplain yang atau eh, apa namanya ya komplain yang terkait dengan non teknis. Kita sebutnya dengan komplain di sini gitu.